ya sukunnya juga didahului oleh kasroh ya sukun, nah udah pasti dia tarkik. Ada keadaan yang lain selain ini. Misalnya sebelumnya itu ya sukun aja, tapi sebelumnya itu ya nggak harus kasroh. Misal khoiro. Nah, ini berlaku untuk yang roknya harokatnya fathah dan domah ya. Kalau misalkan roknya ini kasroh kan udah jelas tarkik ya. Nah, ini ada beberapa keadaan rok yang tafkhim tapi di Imam Warsh dibacanya tarkik. Nah, ini dia contohnya tadi. Tadi syaratnya pertama sebelumnya ya sukun ya. Terus ada juga yang syaratnya itu sebelumnya itu harus huruf yang berharokat kasroh. Bentar, contohnya. Bentar. Aduh, ngeblank lagi. Teman-teman kalau udah nemu boleh kasih kasih contoh. Bila akhirah, Nah, Ustazah. Iya, betul. Bila akhirah, betul. Nah, itu kan kalau bil akhirah, sebelumnya ro-nya kan harokatnya fathah atau dhammah ya. Sebelumnya ada yang berharokat kasro. Nah, itu walaupun yang berharokat kasro itu kok dimana dia itu huruf isti'ala ya, tapi itu nggak apa-apa. Bil akhirah, jadinya bila akhirah. Oke, tamam. Jadi tadi didahului oleh ya sukun, atau didahului oleh kasroh, atau nanti ada juga yang didahului oleh huruf biasa yang sukun juga gitu, tapi sebelum huruf biasa ini harokatnya kasroh gitu. Contohnya la ikraha fiddin gitu ya. Ikrah itu kan roknya harokatnya fathah nih. Sebelumnya ro itu ada kaf kan huruf biasa ya, bukan ya gitu, yang sukun. Boleh, asalkan di depannya kaf itu tadi ada huruf yang harokatnya kasroh. Nah, ini boleh dibaca tarkik. Ada satu lagi, ada 4 berarti. Nah, yang keempat ini keadaan ketika sebelum roknya ini ada huruf kho. Ini khusus ya, huruf kho yang sukun. Sebelum huruf kho sukun ini adalah kasroh. Jadi sebenarnya nggak semua huruf yang biasa gitu. Tapi kalau dia catatannya mungkin gini, bisa lebih diringkas. Setiap huruf istifal ya, bukan isti'ala tapi istifal, mustafil gitu ya, yang biasa, huruf biasa atau bukan isti'ala, itu dia sukun, sebelumnya ada huruf alif kasroh, baru itu bisa dibaca tarkik. Lah, huruf isti'alanya itu ada satu yang bisa, cuman kho. Selain itu nggak bisa, misal shot, terus khusod, dogetin, misal dot, itu nggak bisa. Jadi huruf istilahnya yang bisa cuma satu, yaitu huruf kho. Ya, jadi yang bisa dibaca tarkik huruf biasanya yang sukun tadi adalah semua huruf istifal dan kho ya. Kalau istilah yang selain kho nggak bisa. Contoh misal yang huruf kho itu ikhrajuhum. Nah, itu bisa dibaca ikhrajuhum. Nah, tapi kalau misalkan bukan huruf kho, misal istilah yang lain kayak shot gitu, misal isrohum. Nah, itu nggak bisa, israhum nggak bisa ya. Jadi bisa diringkas sih. Jadi yang pertama adalah tadi sebelum roknya hurufnya kasroh, atau sebelum roknya itu huruf ya sukun, atau yang ketiga sebelum rok itu adalah huruf biasa, artinya bukan isti'la, yang sukun dan didahului oleh huruf kasroh gitu ya. Nah, istilahnya boleh satu gitu ya, nggak boleh kecuali satu, yaitu kho. Betul. Nah, ini tarkik. Sebenarnya ada beberapa teman-teman. Ada beberapa nih, misal ada kalimat yang memenuhi syarat itu tadi, tapi nggak boleh tarkik gitu. Misal nama ya, nama.
ada rohim. Harusnya kalau dia ikut kan mbaknya ini sukun kan huruf biasa ya, istilah juga didahului oleh ke, tapi nggak boleh dibaca Ibrahim. Itu untuk Warash boleh gitu karena dia termasuk dari nama. Apa Israel juga kan sebenarnya memenuhi syarat tapi nggak bisa dibaca Israel. Ini kan jadi malah ini ya, riwayat lain kalau Ibrahim itu ada, tapi kalau Israel atau Ibrahim itu nggak ada. Ini mungkin kan bagi nyambung dikit lah sama mungkin orang barat ya. Oke, terus ada lagi misal ada dua ro. Sebenarnya harokat sebelumnya itu memenuhi syarat gitu, kasroh gitu. Contohnya kayak firoro gitu ya. Nah itu kan memenuhi syarat. Sebelum ro-nya ada harokat kasroh ya kan, syarat yang pertama tadi. Nah ini juga nggak boleh. Jadi ketika ada dua huruf ro yang ketika ada huruf kasroh gitu yang mendahului ro dan ro-nya ternyata double, itu nggak jadi tarkik. Jadi dia tetap tafkhim gitu. Firoro, nggak bisa firaro, nggak bisa ya. Nah, jadi itu ada catatan. Begitu pula dengan misal ketemu ro-ro double yang lain gitu. Nanti nggak bisa juga gitu ya. Jadi ada beberapa pengecualian. Jadi kita ingat bahwa kaidah-kaidah di qiraat itu kan pasti ada. Sebenarnya nggak di qiraat aja ya, di yang lainnya juga. Kalau ada kaidah tuh pasti ada pengecualiannya gitu. Oke, terus ada juga misal beberapa kalimat. Nah, ini yang boleh dibaca tarkik dan boleh juga dibaca tafkhim. Jadi ada dua wajah gitu ya. Ketika dia memenuhi syarat tadi, yang sukun, huruf biasa sukun yang didahului oleh kasroh gitu. Tapi wazannya adalah fi'la gitu kan. Kalau yang tadi ikroh kan nggak fi'la ya, jadi dia boleh dibaca tarkik satu kali. Maksudnya dia nggak punya dua wajah. Tapi kalau dia wazan ala wazan fi'la, berarti dia boleh dibaca tarkik, boleh dibaca tafkhim. Nah, contohnya apa? Kalau yang kemarin baru aku baca sama teman-teman tuh sitro. Nah, itu kan ala wazan fi'la gitu kan. Ada huruf ro, harokatnya fathah, sebelumnya huruf biasa, sukun, sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat kasroh. Berarti kan dia seharusnya memenuhi syarat yang ketiga kan? Tapi nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi bisa dibaca dua wajah, tarkik dan tafkhim. Kenapa? Ala wazan fi'la. Contoh lagi mungkin ro, nah gitu. Dikro juga sama ya. Dikro yang dikron ya. Kalau dikro yang nanti dia jatuhnya tarkik aja. Ini ala wazan fi'la. Oke, terus itu ya mungkin itu yang tarkik ro. Oke, lanjut ke ayat 59. Oke, boleh dibaca dulu deh. Jadi di ayat 58 ini tadi ada nakal, kemudian ada tarkik, kemudian ada mat jais ya. Oke. Jadi kalau misalkan dibaca gimana? Coba teman-teman ada yang mau nyoba? Mbak Zila? Iya, Ustazah. Ya, monggo. 6. Kenapa nih? Ya, ini mat ini ya, mat betil. Salah satu betil, Mbak. Gimana Mbak? Yang alihatina itu masuknya mat betil mboten ya, Ustazah? Iya betul. Nah kalau yang bi alihatina, pokoknya kalau misalkan ada alif yang panjang itu cenderung dititeni dulu. Dia pasti arahnya ke mad badal. Tapi nggak semua ya, nggak semua. Tapi kebanyakan gitu ya. Intinya kalau dia ada di depan, biasanya misal dia bentuknya itu adalah
fiil ataupun isim ya, bisa jadi. Nah, itu dia jadi mad badal. Nanti bisa dibaca 2, 4 atau 6 dan ini khilaf wajib. Tapi nggak selalu di depan ya, bisa jadi ya di tengah karena misal dia jadi fiil mudhari gitu ya. Tapi kalau ini alihatina ini adalah mad badal. Bentuknya alif panjang gitu ya. Alif yang sebenarnya kan dia tulisannya alihatina gitu. Tapi karena a ketemu a dan susah ya orang Arab, makanya di jadiin satu, jadinya mad badal gitu ya maksudnya. Oke. Oke. Jadi kalau dibaca kira-kira gimana? Kalau praktek bacanya itu dibacanya alihatinnya yang 2, 4 atau yang 6 Ustazah? Baca semua. Boleh 4, boleh semua. Tapi kita coba pilih satu aja ya. Biar ringkas 4 gitu, yang tengah-tengah. Ya, Ustazah, saya yang baca ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Alih A-nya 4. Nilainya kurang panjang. Kurang. A-nya oke, tadi 2 boleh, itu benar juga. Kan 2, 4, 6 ya. Coba yang panjang sekarang. Sekarang yang 4-nya, Ustaz. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Nah, ya betul. Jadi kalau mad badal, jadi tadi udah ada 4 ya, udah ada 4 kaidah lah setidaknya. Ada nakal, terus ada tarkik ro, kemudian ada majais, dan yang ketik 4 ini adalah mad badal. Kayak mad badal ini biasanya ada di depan biasanya. Gitu. Kayak misal selain alihatina ini ada akhirah tadi ya, bila akhirah gitu, atau ya ayyuhalladzina nah itu kan juga mad badal. Amanu, akhirah, biasanya alif-alif di depan yang panjang itu bisa diprediksi bahwa dia itu adalah mad badal. Gampangnya gitu. Tapi kalau udah tahu nahwunya insya Allah lebih mudah ya. Oke, lanjut ke ayat 60 sekarang. Nah, di sini ada tanda biru. Kita perlu hati-hati kalau tandanya biru. Ada ternyata dia kalau kita lihat adalah zawatil ya. Zawatil ya itu bisa kalimat yang dengan ya maksurah ataupun mangkusoh. Nah, kalau dalam kaidahnya Warosh, zawatil ya itu punya 2 gitu. Yang pertama adalah fathah, yang kedua adalah taklil. Ya, Imam Warosh ini nggak punya imalah ya, nggak punya imalah. Fathah, kalau nggak fathah ya taklil gitu ya. Sebenarnya dia imalah cuman satu aja di dalam Al-Quran, he, kalimat hanya itu dibaca he, imalah cuma satu tok, tapi untuk kalimat yang lain semuanya taklil dan fathah gitu ya. Untuk zawatil ya yang fathah gitu ya, itu dia dibaca dengan taklil dan fathah, jadi 2 wajah ya teman. Tapi kalau di ayat ini kita lihat dia itu sebenarnya kalau misalkan mau wasol dia nyambung ke idgham bi gunnah gitu ya. Nah, kalau nyambung gimana? Nyambung ya nggak dibaca taklil gitu, ya biasa aja gitu ya. Ini hanya berlaku ketika dia nggak nyambung, dia wakof misal. Kalaupun nggak wakof ya nggak nyambung gitu ya. Walaqad ataina Musa misal, nah itu nggak nyambung, nah berarti dia bisa dibaca taklil gitu. Tapi kalau nyambung ya biasa aja, berarti kalau di ayat 60 fathah ya. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ingat Ibrahim tadi menurut syaratnya masuk ya kan?
masuk ke syarat yang keberapa kira-kira? 1, 2, atau 3? 1 tadi kasroh, 2 tadi ya sukun, 3 tadi huruf biasa sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Masuk sebenarnya, tapi nggak dibaca tarkik. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena nama Ustazah. Nah, ya betul, karena dia nama. Nah, jadi nggak dibaca. Nggak ada yang baca Ibrahim. Nggak ada ya. Sip. Udah. Dia ada 5 kaidah. Sekarang kaidah selanjutnya. Di ayat 61 ini kita akan nemu kata qalu fatu bih. Fatu. Fatu ini aslinya kalau di Imam Hafiz di bacaan kita kan fatu gitu ya. Qalu fatu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Kenapa dia dibaca fatu? Itu artinya ibdal, diganti. Karena di Imam Waras ini selain nakal dia tuh agak sensitif dengan kalimat hamzah gitu, yang hamzahnya itu berdiri, maksudnya berharokat. Kalau nggak dinakel, yo dibadal gitu ya. Kalau pas dia memang badal, yo dipanjangkan kayak gitu. Oke, jadi itu ciri khas dari Imam Waras. Nah, fa'tu ini bisa dibaca badal. Jadinya hamzahnya ini dibadal itu artinya diganti dengan mat yang sama dengan huruf sebelumnya. Misal huruf sebelumnya ini kan fa-nya fathah ya, berarti matnya apa? Yo alif, berarti hamzahnya diganti dengan alif, jadinya fatu gitu. Ini hanya bisa terjadi, caranya gimana? Menitenya atau mengingat-ingat, ini bisa dibadal gitu. Caranya adalah kita cari dulu kira-kira fi'il madinya apa gitu. Fa, jadi kan dia sebenarnya 2 kata ya, fa gitu kan, terus ada kata atu gitu. Lah, atu ini adalah fi'il amar gitu, dimana fi'il madinya adalah ata gitu kan. Oh, berarti dia fi'il madinya ata, dimana a-nya ini ada di depan. Kalau di depan itu kan berarti menempati posisi fa fi'il. Kan kalau kita urutin, fi'il madi itu ada 3 ya. Misal kita ambil aja fa'ala, doroba gitu kan. Dotnya itu menempati fa fi'il, karena sama kayak fa di depan. Doro, fa'ala. Ro-nya ini menempati ain fi'il. Ba-nya ini menempati posisi lam fi'il. Nah, kalau misalkan dia ada di fa fi'il, maka dia bisa dibaca diibdal atau diganti gitu. Gimana kalau misalkan dia menempati ain fi'il atau lam fi'il? Nggak bisa diibdal. Contohnya apa? Al-sya'na ya, itu Imam Waras nggak dibaca al-sya'na, bukan. Kenapa? Kalau kita urutkan di fi'il madinya kan al-sya'na itu kan sebenarnya kata al-sya'a ya, fi'il mudhari', terus nanya itu kan jadi maf'ul ya. Lah terus fi'il madinya apa? Masya'a. Doanya berarti di belakang, artinya ada di lam fi'il, maka dia nggak bisa diibdalkan. Yang bisa diibdal oleh Imam Waras itu hanya alif yang berada di posisi fa fi'il gitu ya. Kayak contoh jadi fa'tu, berarti jadinya fatu bisurah, misal ada di surah yang lain ya. Kalau di sini fatu bihi gitu. Jadi catatannya ada di fa fi'il gitu. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman baca riwayat yang lain, misal Asusi atau Abu Ja'far yang punya ibdal juga, nah itu semuanya nggak pandang bulu, mau fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, semua bisa dibaca ibdal. Tapi kalau Waras hanya ketika hamzahnya ini di fa fi'il ya. Oke. Contoh lain misal apa? Yuk minun gitu kan. Kalau dipindahkan kan yuk minu nih fi'il mudhari'nya. Fi'il madinya amana. Oh, amana. A-nya ada di fa fi'il, berarti dia bisa dibaca ibdal. Yuminu. Yuk minun. Jadi yuminun dan lain sebagainya. Gitu ya. Banyak lagi yang lainnya, misal takulun, ya lamun, terus nu siruka gitu ya.
Kalau intinya itu tadi rumusnya. Nah, tapi sama kayak kaidah rob tadi, ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran yang mungkin alifnya ini memang jadi fa fi'il gitu ya, tapi nggak dibaca apa namanya ibdal gitu. Misal semua kata yang dia itu ala mustaknya iwa itu misal ma'wahu fa'wu, nah itu nggak boleh dibaca ibdal. Jadi ini misal ada ma'wahum jahannam, nggak bisa kalau misalkan Imam Warash bacanya ma'wahum, ya nggak bisa, itu pengecualian ya, kecuali kata ma'wa atau yang sejenis atau yang mustaknya iwa tadi, ma'wahum, ma'wakum, ma'wahu, fa'wu, tu'wih, itu nggak bisa ya. Oke, terus setelah itu, jadi kalau dibaca gimana? Qalu fatu bihi alanya panjang karena dia baca isya. Pokoknya kalau udah Imam Warsh semuanya panjang. Ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Oke. Dah. Itu berarti ada 6 kaidah. Nah, sekarang kita lanjut. Ada di ayat 62. Nah, di ayat ini ternyata ada juga bi'alihatina ya. Bi'alihatina tadi sama kayak depannya, berarti hukumnya ada apa? Alihatinya dia masuk ke kaidah salah satu aywa badal. Dia ada atau nanti dibaca dengan salah satu badal. Kalau kaidahnya itu badal, cara bacanya salah satu badal. Berarti badal itu ada 3 badal ya. Bil qasri, bit tawassuti, dan bit tuli atau bil. Nah, betul. Betul itu 6 harokat, dia bisa ada yang nyebutnya tul, ada yang nyebutnya mat, ada yang nyebutnya ba ya. Oke. Nah, sekarang ada di sebelum bi'alihat itu ada a'anta. A'anta fa'al hadza. Lah, a'anta ini dia masuk ke dua hamzah. Dua hamzah dalam satu kalimat. Oke, pembahasan hamzah akan sangat lumayan panjang, tapi kita coba ringkas ya teman-teman. Dua hamzah itu kan ada 2 macam, ada kalimat, ada dalam 2 kalimat ya. Kalau 2 kalimat itu dia pasti yang pertama itu harokatnya fathah gitu. Kenapa? Karena biasanya itu istifham, bukan biasanya ya, dia istifham, jadi pasti fathah. I'anta nggak ada, jadi a'anta. Oke, jadi dia harokatnya pasti fathah. Nah, permasalahannya ada hamzah yang keduanya itu bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah gitu kan. Jadi aa, ain, au. Itu kalau dalam satu kalimat. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau misalkan dalam satu kalimat dia harokatnya fathah semua, aa. Nah, itu bisa dibaca 2 macam wajah. Yang pertama sahil hamzah tsaniyah. Anta misal, atau yang paling sering kita ulang-ulangi kalau lagi belajar di Al-Baqarah ya, ayat 6 azarutahum. Nah, jadi hamzahnya yang kedua di tashil, tapi tanpa idkhol. Nanti kalau idkhol jadinya bacaannya kolon ya kan. Jadi bedanya kalau kolon itu idkhol ma'a tashil hamzah tsaniyah, tapi kalau warsnya nggak ada idkhol, pendek. Azarutahum ata gitu ya. Nah, cara yang kedua atau wajah yang kedua selain tashil tadi adalah ibdal atsaniyah, maksudnya ibdal hamzah yang keduanya ini dengan mat. Makanya di sini tandanya ada 2. Itu yang titik bundar itu maksudnya tashil, terus yang panjang itu maksudnya ibdal matnya itu tadi. Gimana caranya? Ta. Jadi diganti, ibdal kan ganti ya, diganti dengan mat yang panjang, isba atau tul. Betul, 6 panjangnya. Anta fa'alta hadha. Kalau di kita kan ada al-ana, adzakaraini, ya kan? Sama kayak gitu caranya. Nah, itu ketika huruf setelah hamzahnya ini sukun ya. Mungkin ada ketika sama-sama fathah ada 2 hamzah ya. A gitu.
Terus abis itu setelahnya itu bukan sukun atau berharokat. Contohnya aalidu. Nah, kalau aalidu ini dia cukup koser aja, nggak usah panjang atau tul gitu. Jadi alidu, alidu gitu nih. Salah. Alidu diganti dengan mat yang koser aja. Alidu. Tapi yang tasil tadi tetap ya. Jadi dia punya dua wajah, alidu dan alidu. Gitu. Tapi kalau sukun tadi wajahnya ada dua, tashil, alta dan alta. Oke ya. Jadi ada dua, sama-sama ada dua. Cuman bedanya kalau sukun berenam, kalau yang hidup berarti dua gitu. Teman-teman kan sendiri biar lebih lengkap ya. Kalau misalkan dengerin aja kan mungkin bisa jadi lupa ya kan. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti kita kalau lupa saling mengingatkan. Maksudnya alangkah baiknya ini nggak memaksa. Oke, itu tadi kalau misalkan dalam satu kalimat terus fathah dua-duanya gitu kan. Gimana kalau yang lain, misal dalam satu kalimat depannya kan pasti fathah. Terus keduanya itu kasrah atau domah, dan domah ya maksudnya. Lah itu caranya cuma satu, tashil aja gitu ya. Gimana? Contohnya apa dulu ya? Inna ya misal. Inna jadinya Aina gitu ya. Jadi cuma tashil aja. Kalau yang doma itu contohnya Aunabbiukum. Jadi hamzah keduanya yang ditasil. Aunabbiukum. Oke ya. Itu aku kira udah mafhum ini ya. Oke, itu ya kalau yang dalam satu kalimat. Lah, yang dalam dua kalimat dipecah lagi. Ada yang harokatnya sama. Karena dia nggak harus istifham kan ya. Kalau dua kalimat itu. Jadi dia bisa jadi AA, II, dan UU. Nah, ini yang sama. Tapi nanti ada juga yang beda, AI atau IA atau UA gitu kan. Oke, kita bahas dulu yang sama. AA, II, dan UU. Misal, ja'a ahadun, berarti kan dia ada dua hamzah yang harokatnya sama-sama fathah. Atau ja'a ahadakum gitu ya. Ja'a ahadukum. Nah, itu gimana? Nah, itu cara bacanya sama kayak yang tadi, yang a yang dalam satu kalimat tadi. Jadi dibaca tashil ja'ahadun gitu. Hamzah keduanya. Ja'ahadun. Kalau yang cara kedua adalah ibdal sama. Ja'ahadun. Tapi ini caranya dua, bisa yang mat tadi yang panjang 6 harokat atau qasar. Jadi nggak dibedain apakah setelahnya itu fathah, setelahnya itu sukun atau enggak. Tapi bisa dibaca dua-duanya. Jadi bisa yang panjang banget ya ahadun atau ya ahadun 6 atau 2, bisa dua-duanya gitu. Oke ya, itu yang fathah dalam dua kalimat. Bedanya cuman itu tadi, sukun atau enggak tadi yang satu kalimat, tapi kalau dalam dua kalimat tadi yo sama dua-duanya. Terus kalau misalkan harokatnya sama-sama kasroh nih, itu sama cara yang kayak tadi yang dua-duanya fathah. Sebenarnya caranya sama semua ya, hampir sama semua. Cuman kalau yang nanti yang matmumah atau dua-duanya domah itu cuman bisa dibaca pendek aja, nggak bisa mat gitu. Tapi kalau yang maksurah dan maftuhah, maksudnya fathah atau kasroh bisa dibaca dua-duanya, mat atau qasar. Tapi kalau yang domah cuman bisa dibaca yang qasar aja. Oke, coba yang maksurah ya. Dua-duanya kasroh. Di juz Al-Baqarah itu, di juz 1 itu haula'i in kuntum shodiqin gitu ya kan, ii. Nah, itu kan berarti ada harokat kasroh dan kasroh. Nah, itu bisa dibaca dua juga. Intinya tashil tuh pasti ada. Cuman tambahannya ini ada atau enggak, kayak gitu aja. Nah, kalau yang kasroh pertama pasti tashil ya. Haula'i kuntum shodiqin. Jangan lupa tashil hamzah kedua, itu yang pertama. Terus yang kedua itu diganti dengan ibdal. Ibdalnya tapi ya. Kalau yang tadi kan fathah ya kalau
kalau dua-duanya fathah kan alif. Kalau kasrah digantinya dengan ya sesuai harokatnya ya pokoknya. Jadi gimana? Haulai kuntum shodiqin. Itu kalau 6. Kalau 2 ya tinggal dipendekin. Haulai kuntum shodiqin. Gitu. Jadi ada 2. Nah, khusus untuk kalimat haula itu ada satu lagi tambahan. Sorry. Ada satu tambahan ya, khusus yang tadi saya contohin. Jadi bukan tashil tapi diganti dengan ya utuh. Nah, ini khusus untuk kalimat ini aja. Haulai kuntum shodiqin gitu. Untuk haula iin gitu ya, dan satu lagi iin, dah 2. Tapi setelah itu kalau misalkan nemu 2 hamzah harokatnya kasroh dua-duanya selain iin dan iin cuma 2 wajah tadi aja. Oke, kalau yang itu yang fathah dan kasroh ya. Kalau yang dhammah berarti ya tashil tetap, contohnya mungkin ini cuma satu ya dalam Al-Qur'an ya. Aulia ulaika gitu. Jadi tashil hamzah kedua tetap, terus yang kedua adalah ibdal. Ibdalnya dengan apa? Ya kalau dengan dhammah ya waw gitu ya. Berarti tapi cuman qasar ya, ingat kalau dhammah itu cuman dengan qasar. Berarti gimana? Aulia ulaika, u-nya cuman 2 harokatnya, nggak panjang, nggak ada yang panjang. Yang panjang cuma fathah sama kasrah tadi ya. Dah, itu yang dalam 2 kalimat tapi harokatnya sama. Lah kalau misalkan harokatnya beda, nah ini semua imam sama ya, semua imam sama. Jadi kalau ia gitu ya, kaidahnya fathahal ula sahala. Kalau yang depan itu fathah, yuk ditashil gitu. Fathahnya abdala. Kalau yang di fathah itu yang kan maka diibdalkan. Wa ghairu dzalika sahala wa kadzalika abdala. Tapi kalau enggak ada fathah maupun di belakang, berarti dia bisa ditashil dan diibdal gitu ya. Kaidahnya itu untuk ini berlaku untuk semua imam. Misal ada kata teman-teman ketemu su'i'a sufaha'u ala, ya dhammah dan fathah. Fathahnya di depan apa di belakang? Di belakang. Kalau di belakang tadi kaidahnya fathah tsaniyah abdala, berarti diibdal. Sufaha'u ala gitu. Tapi kalau ya ummatan, nah a sama u berarti an, berarti fathahal ula sahala, berarti tashil. Ja'a ummatan. Lah kalau gimana nggak ada dua-duanya, ya berarti nggak ada fathah atau fathah di belakang. Berarti harokatnya ya mungkin kasma dhamma aja gitu. Contohnya ya sya'u ila. Nah ini kan nggak ada fathah dua-duanya, baik di depan maupun di belakang, maka dia bisa dibaca wa ghairu dzalika sahala wa kadzalika abdala. Berarti bisa ditashil, bisa juga diibdal. Misal tashilnya gimana? Ya sya'u ila, ibdalnya ya sya'u ila. Wawnya lebih jelas. Oke ya, itu kaidah umum. Dah, itu 2 hamzah. Teman-teman nanti bikin mind map gitu. Sebenarnya saya lagi bikin tabel, cuman belum jadi. Nanti kalau udah jadi, nanti insya Allah saya share biar lebih memudahkan dalam proses belajar. Ya, itu tadi kayak kaidah ini ya. Insya Allah mudah lah ya. Ada hamzah dalam 1 kalimat, ada hamzah dalam 2 kalimat. Dalam 2 kalimatnya tadi ada yang sama, ada yang beda gitu ya. Oke. Jadi kalau di ayat 6.2 ini berarti ada 6 wajah cara bacanya. 6. Ada yang tahu nggak kenapa dia 6 wajah? Cara baca untuk ayat 6.2. Kira 6
Karena di kata a'anta atau dua hamzah itu ada dua wajah kan ya, tashil hamzah asan dan ibdal hamzah asaniyah mat gitu kan. Lah terus yang alihatina tadi ada bisa dibaca 2, 4, dan 6. Berarti kalau kan ada 6. Misal kita baca dulu yang aantanya ini tashil. Berarti tashil koser, tashil tawasud, tashil tul. Terus nanti yang keempat berarti ibdal mat koser, ibdal mat tawasud, ibdal mat tul. Itu ya. Itulah, insya Allah paham lah. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya yang beda ya. Ayat 63 ini masih tarki kurok juga, alasannya karena sebelumnya ada ya sukun. Ru'usihim, nah ini yang saya tadi bilang, nggak, emang rata-rata kalau mat badal itu ada di depan, ya kan, mat badal ya, bukan ibdal ya. Tapi untuk kata ru'usihim, nah ini juga mat badal. Ya pokoknya ada hamzah yang panjang, itu dia mat badal. Selain ru'usihim juga ada ro'uf, rahim. Ro'ufnya itu bisa dibaca 246 kan dia mat badal juga. Mustahzi'un, yastahzi'un, itu juga mat badal. Memang kalau dia wakuf kan jadi mat arid disukun juga ya. Oke. Lanjut atau ada yang mau coba tanya? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Nggak ada ya? Aman ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke ayat 66. Ntar lagi kayaknya ini mati. 10 menitan lagi lah. Karena cuma 60 menit ya. Saya ini nggak pakai Zoom karena agak ribet ya teman-teman, harus beli dulu di Shopee karena kan nggak ada Zoom Premium gitu ya. Dulu sempat ada tapi sudah tidak, karena kan cuma sebulan masa aktifnya, karena kalau perpanjangan itu agak bayarnya lumayan dan kita kan cuma seminggu sekali ya, jadi kalau sayang gitu kalau harus diperpanjang gitu, makanya pakai yang biasa aja. Cuman kalau yang biasa tuh nggak telaten, kadang lupa juga, malah nggak ngaji gitu, beli di Shopee gitu kan, beli di Shopee terus nanti dikirim linknya, saya ngirim ke grup. Kadang kalau nggak beli, masalah belinya itu mepet kan, jadi nggak ngaji gitu, mending kayak gini aja ya, maksudnya pakai Google-nya insya Allah udah tercover lah, karena mungkin ngaji juga nggak akan lama-lama gitu kan, nanti ngantuk. Ya, lanjut ayat 66. Kalau ayat 66 ini ada kata syai'an. Nah, syai'an ini dia itu nama hukumnya adalah mat layin mahmuz. Mat layin itu kan kalau ada mat, huruf mat yang sukun didahului oleh huruf yang bukan sejenisnya, gitu kan. Jadi misalnya ya sukun harus sejenisnya kan, itu kasroh ya baru bisa dibaca panjang. Shi misal itu baru bisa dibaca. Tapi kalau depannya fathah berarti itu namanya mat layin gitu. Kenapa mahmuz? Mahmuz itu karena ada depannya hamzah. Mahmuz hamz, ya kan? Mahmuz artinya berhamzah. Nah, kalau ada mat lain mahmuz itu Imam Waras bacanya dua wajah, yaitu dengan tawasud dan tul. Jadi dia bisa tawasud dan bisa tul. Berarti kalau di sini dibacanya qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Yang kedua itu tadi tawasud, yang kedua berarti tul. Ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Jadi cuman 4 dan 6 ya, nggak ada 2 ya. Selanjutnya ada yang mau baca? Pulau saja.
Boleh. Coba yang ayat 66 ya. Berarti ini ada berapa macam? Ada berapa cara? Berapa wajah? 2 wajah. Oke. Monggo. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Oke, Masya Allah. Kang Lutfi. Oke, nah itu tadi ya. Nah ini kalau seterusnya saya lihat masih sama ya. Alihatukum ini juga mat badal tadi udah penjelasannya. Al-akhsarin juga udah, itu berarti nakal ya. Walu tonilalarudi ini wananjainahu. Nah ini apa namanya, sama, berarti dia nakal juga. Oke, kita coba cari yang lain ya. Sau kira-kira hukumnya masuk ke yang mana? Innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Sau berarti dia masuk ke hukum yang mat lain mahmus ya, sama kayak syai. Jadi dia bisa dibaca panjangnya 4 atau 6. Karena dia tadi waw itu kan huruf sejenisnya harusnya depannya dhammah biar bisa dibaca su gitu ya. Tapi depannya ternyata fathah, berarti nggak sejenis, berarti lain namanya. Terus depannya ada hamzah juga, mat lain mahmus. 4 atau 6. Oke, terus ini kayaknya masih sama ya. Mungkin mau nyari yang tahrirat ya teman-teman. Oke, ini ada nih ayat 83. Oke, ayat 83 ini ada yang mad badal. Wa atainahu ahlahu. Wa atainahu ahlah. Wa ataina ini kan mad badal, bisa dibaca 246 ya kan? Terus ada wadikro. Oh, wadikro ini tadi ini ya, taklil ya. Oke. Jadi salah. Berarti dia bisa taklil dan bisa fathah ya. Sorry, lupa. Karena dia ala wazan fi'lah. Oke, baik, kita bahas. Misalkan seperti ini, kalau misalkan ada dua, fathah dan taklil, terus ketemu dengan dalam satu ayat ya, ketemu hukumat badal 46. Nah, itu ada tahriratnya. Kalau misalkan mat badalnya itu dibaca dua, yang dawatil ya-nya itu dia bisa dibaca, hanya bisa dibaca fathah. Kalau dia mat badalnya 4, berarti dawatil ya-nya bisa dibaca 4. Hanya bisa dibaca taklil. Bisa mat badalnya 4, tahrir dawatil ya-nya dibaca fathah, itu nggak bisa. Gitu ya. Kalau mat badalnya dibaca 6, maka dawatil ya-nya dibaca fathah, bisa dibaca juga taklil. Gitu. Kalau di sini ada 4 macam. Mungkin kalau nggak tahu kan dia semua ya, 3 kali 2 6 gitu, tapi ternyata cuma 4. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min 'indina wa dzikra abidi. Cuma 1 fathah. Kenapa mat badalnya tadi dibaca 2? Oke, terus misal mat badalnya dibaca 4. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min 'indina wa dzikra abidin. Berarti kan itu taklil, berarti tadi mat badalnya 4, tikronya hanya bisa dibaca taklil. Kalau 6, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Wa dzikra lil 'abidin. Bisa dibaca dua-duanya. Gitu ya. Itu namanya tahrirat. Tahrirat ini ada 3 macam. Misal mat badal ketemu dengan dawatil ya, atau mat badal ketemu dengan mat lain mahmuz, atau mat lain mahmuz bisa ketemu dengan dawatil ya juga, kayak gitu. Jadi tergantung kondisinya, atau ketiga-tiganya ketemu semuanya gitu ya. Nanti ada caranya. Itu setidaknya ini penggambaran ya, nggak semua dibaca gitu.
tapi beberapa aja. Oke. Mana lagi ya? Oke, kalau ayat 86 lan naqdiro. Kenapa ini naqdiro? Dibaca apa kira-kira? Tarkik Ustazah. Aywa tarki. Kenapa alasannya? Ya, alasannya kenapa? Kasroh. Oke, sebelumnya ada kasroh, betul. Jadi syarat yang pertama ya. Lan naqdira alaihi fanada. Nah, fanada ini apa? Dibaca apa kira-kira? Taklil. Taklil. Dia masuk hukum apa dulu? Dawatil ya. Aywa dawatil ya. Lah, dawatil ya ini kalau di Imam Warash bisa dibaca dua ya, taklil dan fathah. Jadi dia dibacanya fanada fil zulumat. Yang kedua fanada taklil fil zulumat. Jadi bisa dibaca dua ya, fathah dan taklil. Kalau dawatir ro yang ada ro-ro-nya itu dibaca taklil aja gitu. Kecuali tadi ya tikro ini tadi ya. Karena dia hubungannya sama tafkhim sama tarkik ya sebenarnya. Oke, coba yang lain ya. Ini sambil nunggu habis, mungkin nanti nggak apa-apa ya teman-teman, nunggu sehabisnya aja. Yes, betul. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى. Nah ini kalau misalkan dia wakaf, dia cuma bisa dibaca satu yaitu taklil. Gitu ya. Kenapa? Karena dia dawatil ro. Dawatil ro itu maksudnya adalah ro yang depannya itu ada ya mangkuso atau maksuroh. Kalau yang dawatil ya itu ada yang ya maksura atau mangkusoh tapi depannya bukan ro gitu ya. Nah di sini kalau dia wakaf dia dibacanya cuma taklil aja. Tapi kalau dia mau wasol ya berubah jadi biasa. Wataron nasa sukare wa ma hum bisukare walakin a'damallahi syadid. Ro-nya ini taklil. Kenapa dia masuk ke dawatir ro? Ya kan? Ya ada ya yang maksuroh, sebelumnya ada ro. Nah ini namanya dawatir ro. Jadi cuma ada satu wajah yaitu taklil. Kalau dawatil ya dua wajah, fathah dan taklil. Nah, ini nih contohnya yang ayat 5 coba. Agak panjang ya. Coba yang langsung ada wanukiru. Wanukiru apa? Wanukiru. Bacanya apa? Tarkik Ustazah. Nah, tarkik. Kenapa alasannya? Sebelumnya kasroh. Aywa, sebelumnya kasroh. Wanukiru fil arham. Apa ini? Nakal. Wanukiru fil arham. Nah, ini manasya'u ila. Ini hukumnya yang tadi dua hamzah dalam satu kalimat atau dua kalimat? Dua kalimat. Ayo, dua kali. Beda apa sama? Beda. Doma kasro berarti beda. Caranya dengan apa? Berarti kalau beda dan tasil sama ibdal huruf yang sesuai dengan betul. Huruf yang sesuai ya, benar. Jadi jawabannya, jadi caranya berarti bisa ditasil dan juga bisa diibdal ya. Betul. Nah, sekarang musama. Nah, musama ini dawatil ya bukan? Atau dawatil ro atau apa? Musama. Dawatil ya. Aywa, dawatil ya. Kalau dawatil ya berarti wajahnya ada berapa? Dua Ustazah. Dua kalau wakaf Ustazah. Aywa, karena ini ya benar. Karena ini kan musamma tsumma nukhrijukum ya benar. Kalau wakaf dia ada dua ya. Tapi kalau wasal nggak ada. Ini tergantung kalimatnya ya teman-teman. Misal nih ya, coba-coba yang yutawafa. Nah sebenarnya dawatil ya ini nggak harus dia itu isim ya. Bisa juga fi'il gitu. Nah yang yutawafa ini adalah salah satu contoh dawatil ya yang fi'il. Nah kalau yang yutawafa ini berarti dua wajah juga. Apa? Fathah dan taklil.
fathah dan taklil, betul sekali. Nah, kalau yang kayak gini nih, ini kan ada yutawafa ya. Yutawafa ini fathah dan taklil. Ternyata di bawahnya ada syai'a. Nah, syai'a ini kan berarti dia mat layin mahmus. Berarti ini ada tahrirot. Keadaan ketika mat layin mahmus ketemu dengan zawatil ya. Kalau tadi kan mat badal ketemu dengan zawatil ya ya. Layin mahmus ketemu dengan zawatil ya. Nah, kalau yang kayak gini mat ini bisa dibaca dua-duanya. Jadi misal fathah yutawaffa wa minkum man yutawaffa, berarti kan fathah ya. Syai'annya itu bisa dibaca taklil dan bisa dibaca tul, betul. Terus kalau misalkan yutawaffanya dibaca taklil, berarti syai'annya juga bisa dibaca tawasud dan tul. Berarti ini sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Karena ternyata sama aja gitu. Nanti yang beda itu ketika numpuk, misal ada dawatil ya, ketemu mat lain mahmus, ketemu lagi sama mat badal. Nah itu nanti yang ada bedaan. Cuman kalau yang ini berarti sama. Berarti ada 4 ya. Fathah, tawasud, fathah, tul, terus taklil tawasud, taklil tul. Betul. Taklil tawasud dan taklil tul. Oke ya. Ini tahrirat yang kedua. Sip. Terus. Oh, ini nih. Ada di ayat 13. Labisal maula wa labisal ashir. Sebenarnya bisa yang pertama labisal maula wa labisal ashir. Jadi maula ini kan masuk ke bab apa? Dawatul ya. Nah, dawatul ya, betul. Kalau dawatul ya berarti 2 wajah, fathah dan taklil. Taklil. Labisa ini kenapa dia kok bisa dibaca ibdal ya? Padahal kan tadi pembahasannya kalau ibdal kan di fa'fi'il gitu. Ya kan? Ternyata ada beberapa kalimat gitu ya, ada beberapa kalimat yang bisa dibaca ibdal selain fa'fi'il ya. Pengecualian juga. Itu ada 3 aja dalam Al-Quran tuh ada 3 yang fa'fi'il yang bukan fa'fi'il tapi dibaca ibdal. Nah ini contohnya labisa jadi labisa, yang kedua zibu jadi zibu, dan yang ketiga birin jadi birin gitu ya. Cuman ada 3 tok, selain itu nggak bisa. Oke. Itu pengecualian gitu, tapi kaidah besarnya adalah sebenarnya hamzah di fa'fi'il. Selain fa'fi'il cuman ada 3 tadi, labisa, zibu, dan satu lagi bi'r ya, bi'rin. Kan itu kan di tengah ya, dan itu isim ya, bukan ini. Jadi pengecualian. Oke. Apa lagi ya? Oke, yang ayat 15 yuk, ayat 15. Di sini ada kata dunya. Berarti dunya ini apa? Hukumnya Taklil. oh ya, bisa dibaca taklil dan dia babnya dawatil ya. Dawatil ya. Berarti dia bisa dibaca fathah dan bisa dibaca taklil. Nah, betul. Ketemu dengan wal akhirah. Lah, wal akhirah tadi dia adalah mat badal. Nah, mat badal. Berarti berlaku tahrirat yang tadi tuh. Berarti gimana cara bacanya? Ada berapa? 4. Oke. Apa saja? Fathah qasam, terus taklil tawasul sama tul. Oke. Fathatul, tawasud, taklil, tawasud, tul ya. Oke. Ya, mangkana yadhunnu alla yansurahullahu wal akhirah. Yang kedua, alla yansurahullahu fid dunya wal akhirah.
wala akhirah. 6. Fit dunya wala akhirah. Fit dunya wala akhirah. Kayak ada 4. Makana yadhunnu alla yasbu fit dunya wala akhirati falyamdud bisababi ma'i. Bisababi nila berarti dia kaidahnya Nakal. nakal, dibaca nakal. Oke. Yaqta. Nah, kalau yaqta ini kira-kira apa nih? Apa coba? Ya, karena dia nggak ada kaidah. Iya benar. Kaidah dia nggak ada kaidah tertentu, jadi dia maksudnya farsh. Oke, itu dia. Insya Allah kayak gitu aja sih teman-teman. Mudah lah ya insya Allah. Ini kan udah pernah kita bahas juga buat pemanasan aja gitu. Ini jadi bit tuh mushaf farshnya, tapi kita tasih lagi karena mau masukin ke loh, tapi memang masih pengembangan sih, cuman untuk syiar ya, untuk syiar sendiri perlu untuk dipromot. Iya, jadi nanti insya Allah akan masih dalam proses sih pengembangan dan akan terus berlanjut insya Allah. Jadi nanti kalau kita udah tas itu dimasukin ke sistem, nanti teman-teman bisa banyak di situ. Yang sekarang sudah mulai jadi ya sebenarnya, tapi belum dipublikasikan itu kolun. Itu kan pertama. Kemarin kita udah nasheh yang di aplikasinya. Jadi penasihan itu ternyata banyak banget teman-teman. Jadi sebelum Quran itu di tangan teman-teman, jadi perjalanan itu ngasih ke kita buat ditaseh, habis itu kita balikin. Nanti mereka udah bikin buku ya, hampir jadinya, ditaseh lagi. Habis ditaseh yang paling benar baru dibalikin ke mereka dan mereka nerbitin. Gitu. Begitu juga dengan naskah-naskah yang aplikasi-aplikasi yang teman-teman pakai itu juga ditaseh. Terus Quran Qiraat juga. Jadi sebelumnya udah dibikin, pastinya udah ditaseh dong. Ketika udah ditaseh, habis itu dicetak, sebelum masuk ke Quran Kemenak ditaseh dulu lagi, gitu. Setelah ditaseh lagi, nanti percobaan di aplikasi ini ditaseh ulang sebelum dipublikasikan, gitu. Jadi Masya Allah ya, perjuangan untuk iniin Al-Quran biar nggak salah. Dan tapi namanya manusia ya, ternyata ya tetap aja ada salahnya gitu. Ya itu menunjukkan bahwa memang hanya Tuhan, hanya Allah yang benar gitu kan. Oke, saya kira ini untuk Murojaah Warash sedikitnya udah mulai ingat lah. Oh, ini ada satu lagi wal muqimis sholati. Nah, ini taklidul lam ya, hanya untuk Warash. Dan ini hanya untuk lam yang didahului oleh 3 huruf, yaitu shod, dan dot, dan to. Shod, do, dan to. Gitu ya. Toloh. Sorry, ada lagi. Zolalna jadi zololna. Bukan do, salah ya, bukan do. Shod, do, dan to. Ya, shod, dot, dan to. Salah ya, sorry. Wadhallalna alaihimul ghamama. Terus wa idza talaqtumun nisaa, gitu ya. Shod dan to. Selain itu nggak bisa di taklid ya. Namanya taklid atau diberatkan lamnya. Dibulatkan lamnya. Oke ya. Saya kira itu dulu teman-teman. Insya Allah minggu depan semoga kita ketemu lagi murojaahnya. Insya Allah langsung baca ya. Nanti teknisnya mungkin karena Warash ini agak banyak dan ribet, mungkin satu orang satu ayat dan
yang hadir insya Allah nanti kita coba baca gantian gitu. Karena nanti kalau per halaman takutnya membebani ya, saya juga nggak mau membebani teman-teman, takutnya malah nggak ngaji. Jadi kita sama-sama belajar aja lah yang ringan-ringan dan yang menyenangkan dulu gitu ya, insya Allah. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Ini udah berhenti membagikan ya? Dari tadi, Oke. Ustazah. Oh, dari tadi. Walah, pantesan. Jadi aku buka yang ada asolahnya, makanya baru keinget. Oke, mungkin itu dulu. Kita coba pemanasan dan kita tutup untuk sesi malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua terus bisa membersamai satu sama lain untuk sama-sama belajar gitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oke, mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah-salahnya dan terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Matur nuwun, Ustazah. Ustazah. Ya, sama-sama Mbak.